Sejarah Perang Badar. Ziarah Makom Syuhada Badar. Mendaki Gunung Malaikat tempat saksi turunnya malaikat ikut Perang Badar. Sebelum mendengar cerita Perang Badar jangan lupa tekan subscribe. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Badar adalah nama sebuah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah, terkenal dengan sumurnya. Nama tempat kampung ini dikaitkan dengan nama seorang lelaki yang mula-mula menggali sumur tersebut. Nama lelaki yang dimaksud adalah Badar ibnun Narain. Asy-Syabi mengatakan bahwa Badar adalah nama sebuah sumur milik seorang lelaki yang dikenal dengan sebutan Badar. Dalam Perang Badar, pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Penyebab peperangan ini ialah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Makkah ke Madinah karena kekejaman kaum kafir di sana. Kemudian kaum kafir Makkah menjarah dikit demi sedikit harta muslimin itu yang kemudian hendak dijual ke negeri Syam. Kala itu, Rasulullah SAW mendapat laporan bahwa kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb sebanyak 40 orang pulang berniaga dari negeri Syam menuju kota Makkah. Maka 313 tentara Islam mencegat kafilah itu sebelum sampai Makkah di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal ini Abu Sufyan minta bantuan dari Makkah sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali adu tanding perorangan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ubaidah bin Harits dari pihak Islam, melawan Walid bin Utbah, Syaibah bin Robiah dan Utbah bin Robiah dari pihak Quraisy. Akhirnya 3 jagoan Quraisy itu terbunuh. Berkobarlah peperangan dan dimenangi pihak Islam, 70 orang terbunuh dari pihak musuh termasuk Abu Jahl bin Hisham dan tertawan 70 orang termasuk sepupu Rasulullah SAW, Uqail bin Abi Thalib. Sedangkan dari pihak Islam gugur 14 orang termasuk Ubaidah bin Harits. Adapun tawanan perang dibagi menjadi 2 kelompok, bagi yang kaya harus menebus dengan uang lalu dibebaskan. Tawanan yang tidak mampu harus mengajar membaca dan menulis kepada anak-anak muslim masing-masing 10 anak. Peristiwa perang ini diterangkan dalam surat Ali Imran, 123. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Ali Imran, 123. Perang Badar juga disebut sebagai peristiwa besar, karena Perang Badar merupakan awal perhelatan senjata dalam kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah namakan hari terjadinya peristiwa tersebut dengan Yaum Al-Furqan, hari pembeda karena pada waktu itu, Allah hendak membedakan antara yang hak dengan yang batil. Di saat itulah Allah mengangkat derajat kebenaran dengan dalam jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali lipat tersebut merupakan modal untuk meraih kemenangan. Sehingga Allah menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Perang Badar terjadi pada hari Jumat. Hari itu merupakan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Pada hari itulah Allah memenangkan Islam dan para pemeluknya, membungkam kemusyrikan dan menghancurkan semua sarana dan golongannya. Padahal saat itu bilangan pasukan kaum muslim sedikit, mereka hanya terdiri atas 313 orang, 2 orang di antara mereka berkuda dan 70 orang berunta, sedangkan yang lainnya adalah pasukan jalan kaki. Mereka tidak memiliki semua senjata dan perlengkapan yang diperlukan. Pasukan musuh pada hari itu terdiri atas kurang lebih antara 900 sampai 1000 personel. Semuanya memakai baju besi, bertopi baja disertai dengan senjata lengkap dan kuda-kuda yang terlatih dengan semua perhiasan yang berlebih-lebihan. Ibnu Abu Hatim mengatakan, kaum muslim mendengar berita menjelang Perang Badar, bahwa Qurs Ibnu Jarir memberikan bantuan kepada pasukan kaum musyrik. Hal tersebut membuat pasukan kaum muslim merasa berat. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit. Ali Imran, 124, sampai dengan firman-Nya, yang memakai tanda. Ali Imran, 125. Ar-Rabi Ibnu Anas mengatakan bahwa Allah membantu pasukan kaum muslim dengan 1000 malaikat, kemudian bantuan menjadi 3000 malaikat, lalu ditambah lagi menjadi 5000 malaikat. Kedatangan ribuan malaikat lainnya menyusul mereka yang 1000 itu secara berturut-turut.
Peristiwa tersebut terjadi dalam Perang Badar, seperti yang dikenal bahwa para malaikat ikut perang hanya dalam peperangan Badar. Said Ibnu Abu Aruba mengatakan bahwa pasukan kaum muslim mendapat bala bantuan 5.000 malaikat dalam Perang Badar. Abu Ishaq As-Subai meriwayatkan dari Harisa Ibnu Mudarib, dari Ali Ibnu Abu Talib yang telah mengatakan bahwa tanda malaikat dalam Perang Badar ialah memakai kain bulu berwarna putih, dan tanda yang lainnya terdapat pada ubun-ubun kuda mereka. Demikian menurut riwayat Ibnu Abu Hatim. Abu Hurairah mengatakan mereka, malaikat, memakai tanda bulu berwarna merah. Menurut Mujahid, makna firman-Nya, yang memakai tanda. Ali Imran, 125, yakni rambut kuda mereka dibuang, dan diberi tanda pada ekornya dengan kain bulu, juga pada ubun-ubun kuda mereka. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa para malaikat datang membantu Nabi Muhammad SAW dengan memakai tanda kain bulu. Maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengenakan tanda pula pada diri mereka dan kuda-kuda mereka seperti tanda yang dipakai oleh para malaikat. Firman Allah SWT, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar tenteram hati kalian karenanya. Ali Imran, 126. Yakni tiadalah Allah menurunkan para malaikat dan memberitahukan kepada kalian akan turunnya mereka kecuali sebagai berita gembira buat kalian, untuk menyenangkan serta menenangkan hati kalian. Jika bukan karena itu, sesungguhnya kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, yang seandainya Dia menghendaki, niscaya Dia dapat menang atas musuh-musuhnya, sekalipun tanpa kalian, dan tanpa memerlukan kalian untuk memerangi mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Allah SWT sesudah memerintahkan kaum mukmin untuk berperang, melalui firman-Nya, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai berita gembira bagi kemenangan kalian, agar tenteram hati kalian karenanya. Kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ali Imran, 126. Wallahu a'lam bishawab.